Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Kebetulan saya di sini ingin melakukan aksi nyata di modul guru penggerak, yaitu modul 1.4 next tentang budaya positif, ya. Jadi Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nanti kita belajar bersama-sama. Pertama, yang ingin saya sampaikan di sini, saya juga dalam posisi masih belajar juga, kita masih sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang lebih paham atau gimana, karena posisi kita sama di sini, sama-sama belajar. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Next. Oke, Bapak Ibu, ini intermezzo dulu ya Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke modulnya. Saya nanti ada video di sini. Silakan nanti disimak videonya baik-baik. Ayo di close tadi langsung ya. Di videonya aja. Bawah. Di bawah. Oke, silakan diperhatikan Bapak Ibu ya. Mendengar kata bekerja. Mungkin ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah, tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersuka-cita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak? Lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi, atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya, meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan,
itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna, tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian. Selesai ya Bapak Ibu ya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap. Ya, nah Bapak Ibu, sebenarnya kenapa sih saya menampilkan itu dulu? Ya, kenapa kok pengantarnya ini dulu? Karena gini Bapak Ibu, disiplin positif itu erat kaitannya nanti tentang gimana sih tugas kita di sekolah itu bukan cuma mengajar ya Bapak Ibu, tapi mendidik. Mungkin di luar sana banyak yang bilang, bahkan viral akhir-akhir ini, katanya begini, seorang dokter itu bisa ngajar, seorang pilot bisa ngajar. Lalu apa bedanya? Dokter, pilot itu bisa jadi guru. Jadi selama itu saya juga terenyuh dengan kata-kata itu. Kenapa sih kok bisa dibanding-bandingkan seperti itu? Karena apa? Orang di luar sana memandang kita itu ya di sekolah itu yang ngajar, gimana cara buat anak menjadi bisa kayak gitu. Tapi inti dari semua yang kita lakukan di sekolah mereka nggak paham yang namanya mendidik. Nah, proses mendidik ini kadang-kadang yang susah. Karena apa? Mendidik ini berkaitan nanti dengan karakter, Bapak Ibu ya. Karakter ini sangat susah sekali untuk kita bentuk. Bahkan karakter ini menjadi masalah kita. Ya, masalah kita bersama. Gimana sih cara membentuk karakter anak? Sedangkan zaman sekarang, saya rasa zaman sekarang itu luar biasa gempurannya dari sana sini. Ya, dari lingkungan berpengaruh, dari keluarga, lingkungan. Yang paling berbahaya sekarang karakter bahkan bisa dibentuk oleh dunia maya, apa yang mereka akses segala macam. Makanya kadang-kadang kita balikan lagi ke dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Ya, tugas kita bukan cuma di sini, tugas kita bukan cuma datang ngajar, ya, menerima hak. Tapi lebih dari itu, karena yang kita bina ini orang, manusia yang punya karakter yang berbeda-beda, yang nantinya harapan kita, apa yang kita beri bermanfaat bagi mereka. Apa yang kita beri itu bermanfaat bagi mereka. Ada yang mereka kenang nantinya. Ya, bukan hanya cuma kalau saya di sini ngajarnya IPA, bukan hanya IPA-nya yang dikenang. Oh dulu Pak Yudi pernah ngajarin misalnya ciri-ciri tumbuhan, bukan itu. Lebih ke nanti yang dikenang anak-anak kita adalah Bapak ini pernah mengajari saya tentang kebajikan. Itu yang dikenang anak kita. Bukan anak kita dalam misalnya IPA dapat nilai 100, bukan itu yang dikenang. Makanya penting banget yang namanya implementasi budaya positif, karena itu bekal yang akan dibawa oleh anak kita. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, mungkin di sini nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Oh ternyata seperti ini ya, yang memang dan saya rasa juga ini jarang dibahas, ya, jarang dibahas dan jarang kita misalnya kita banyak tuh ada pelatihan segala macam, jarang kita ketemu yang kayak gini. Karena apa? Kita selama ini cuma disibukkan oleh administrasi.
Padahal poin pentingnya ini, ya, makanya itulah nanti kenapa sih kurikulum merdeka? Nanti kita lihat konsep dari kurikulum merdeka itu seperti apa, yang mengembalikan itu semua. Karena sekarang ada yang bilang adalah ada lebih penting daripada ilmu. Itu mau dikembalikan lagi. Karena apa? Banyak orang pintar tapi tidak beradab. Makanya itu ingin dikembalikan itu karakter kita. Itu asli punya kita. Itu karakter orang Indonesia yang selama ini bahkan memudar, bahkan mau menghilang. Makanya di kurikulum merdeka itu mau dibalikan lagi. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk di sini saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Ada ada 3 pertanyaan pemantik di sini. Nah, saya ingin nanti dijawab dengan setuju atau tidak setuju, ya. Sekarang nanti dijawab ya, Pak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, Bapak, Ibu? Apakah hukuman itu dapat membuat anak menjadi disiplin? Setuju nggak? Tergantung bentuk hukumannya, ya. Jadi nanti dalam bentuk apa, seperti apa, yang yang sinkron dengan yang dilakukan gitu ya, Bu, ya. Maksudnya dia melakukan kesalahan apa, sinkron dengan kesalahannya. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, Bapak Ibu? Setuju? Pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Oke, berarti yang pertama setuju, yang kedua setuju, yang ketiga sekarang. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Oke, next. Oke, sebelum kita bahas, nanti kita belajar. Jadi gini Bapak Ibu, tadi kan ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu yang pertama setuju, yang kedua setuju, yang ketiga juga setuju. Nah, nanti ini kita belajar mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, nanti sebagian di tengah-tengah nanti ada tentang itu. Tapi saya sampaikan di awal dulu bahwa sebenarnya apapun bentuk hukumannya, ya, apapun bentuk hukuman yang diberikan oleh guru, sebenarnya itu tidak boleh. Penghargaan juga sama. Penghargaan juga sama. Apapun bentuknya itu tidak boleh. Nanti setelah itu kita tahu nanti kenapa sih tidak bolehnya. Next. Oke, perubahan paradigma. Nih, sekarang ini saya punya kasus. Nanti saya minta 2 orang. Jadi sobeknya secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Itu yang A ya. Yang B, nanti akan mencoba sekuat tenaga untuk berbagai cara meminta Anda untuk bisa membujuk, bisa itu mengancam, bisa menghardik, bisa merayu atau menyuap apa saja agar mau membuka tangannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta 2 orang nanti, satu sebagai A yang mengepalkan tangannya, ya. Yang kedua sebagai B yang merayu supaya tangannya dibuka. Yang depan adalah Ibu Nita sama Pak Arjun. Ibu Nita sebagai A, Pak Arjun sebagai B. Bu Nita coba yang bawa pena, tutup pena, dikasih ke Bu Nitanya.
Iya, coba. Sudah? Digenggam yang tutupnya aja, tutupnya biar kecil. Apa enggak sobekan tisu nggak apa-apa Bu? Ya, tisu aja nggak apa-apa ya. Digenggam jangan sampai Pak Arjun tahu. Bu ke depan aja sama Pak Arjun ke depan. Ayo silakan. Nah, Bapak Ibu kita sekarang praktek ya Bapak Ibu ya. Ini namanya kontrol diri. Ya, silakan sekarang Ibu Nita. Apapun yang dikatakan Pak Arjun silakan dijawab dengan prinsip Bu Nita, jangan sampai tangannya dibuka. Apapun yang dikatakan Pak Arjun, silakan sekarang Pak Arjun. Apapun yang Pak Arjun boleh mengucapkan apa saja supaya bisa merayu Bu Nita untuk membuka tangannya. Silakan. Dirayu Bu Nitanya supaya Bu Nita mau membuka tangannya. Silakan Pak Arjun. Agar silaturahmi jalan itu saya kasih 100. Bu Nita harus mempertahankan itu. Buka dulu. Apa yang dipegang saya minta buka dulu. Saya kasih 100. Coba, ayo Bu Nita, dijawab Bu Nita. Jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh, dijawab Bu Nita. Buka. 100-nya dulu dong, Pak. Oke. Transfer aja. Transfer aja ya. Nomor berapa ini? Ya itu bukan kasih dulu 100. Enggak 100 dong, Pak. Enggak 100. transfer. 100 saja 200 ya. Bukan. Silakan dirayu, lain lagi dirayu. Oke. Dengan kata-kata lain lagi kalau nggak mau. Silakan. Pulang mana? Pulang lewat jalan. Pak Pak. Arjun. Ibu saya bisa ngeramal soalnya dengan itu menyalahkan. Ayo silakan. Dengan apapun itu supaya ini mau terbuka Pak Arjun. Silakan. Lihat dari Silakan. kanan. Apapun itu. Kaki aja. Ya tangan. Tangannya dulu. Ya dulu. Tangannya dulu. Kamu ya? Nggak mau. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk Pak Arjun dan Bu Nita. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini saya mau menjelaskan apa sih maksudnya, ya. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan apa sih maksud dari tadi ada Bu Nita yang ke depan sama Pak Arjun yang merayu. Silakan guys. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kenapa dibilang Bapak Ibu? Kenapa dibilang ilusi? Ya, Bapak Ibu kenapa dibilang ilusi? Karena sebenarnya ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Coba kita bayangkan sekarang dalam diri kita masing-masing. Ya, selama ini kita ingin mengontrol murid enggak? Misal dengan melakukan kesalahan, nah kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini, iya enggak? Nah kamu itu di pelajaran saya kenapa nggak mau misalnya nggak mau mendengarkan segala macam? Harusnya kamu seneng dengan pelajaran saya kayak gitu kan ya? Kita ingin apa yang kita rasakan, apa yang kita percaya, murid juga memiliki hal yang sama, ya. Murid juga memiliki hal yang sama. Sedangkan seperti yang tadi, murid juga punya pendapatnya masing-masing. Murid juga punya pendiriannya masing-masing. Itu yang kadang-kadang kita tidak memberikan wadah ke mereka. Ya, itu kadang-kadang kita nggak memberikan wadah. Kenapa sih nak kamu seperti ini? Biarlah kita seperti itu. Tapi kita harus sudah menjudge mereka tanpa kita ngasih kesempatan mereka. Alasan mereka kenapa? Karena kita pasti ada suatu alasan kenapa mereka seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu hanya sebatas ilusi.
Kritik itu sebenarnya kalau kritiknya kritik yang bagus memang iya, tapi kritik kita kan kadang-kadang kritik yang menjatuhkan. Apalagi kita mengkritik anak di depan umum, ya. Apalagi kita mengkritik anak di depan umum. Kadang-kadang anak down, ya. Itu yang tidak kita sadari, tapi sering kita lakukan. Menangani anak yang bermasalah di depan teman-temannya. Kita pikirnya anak malu, tapi kita nggak peduli dengan mentalnya anak seperti apa nantinya, ya. Sampai rumah apa yang terjadi, berikutnya apa yang terjadi. Karena posisi ini adalah posisi yang sangat membekas. Kenapa saya bilang membekas? Kita sebagai guru udah melewati zaman sekolah itu luar biasa, udah lama banget. Tapi kalau ditanya sesuatu yang membekas di guru, pasti jawabannya dulu saya pernah dipukul oleh bapak itu, dulu saya pernah dicubit sama ibu itu yang membekas. Jangan-jangan anak-anak kita juga seperti itu. Oh, bapak itu dulu pernah marahin saya, teriak-teriakin saya. Itu yang membekas di mereka. Jadi hal-hal negatif seperti itu yang membekas di mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat, ya. Jadi sebenarnya tidak itu hanya positifnya hanya ilusi semata. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena konteksnya di sini kan anak-anak. Orang dewasa itu berhak untuk memaksa yang lebih, misalnya anak-anak kita selaku orang dewasa berhak memaksakan. Karena kalau kita memaksakan, mereka bakal melaksanakan dengan terpaksa, dengan ketakutan, tidak dalam hatinya mereka melaksanakan. Misal piket piket umum, mereka melaksanakan piket umum bukan karena oh iya tanggung jawab saya melaksanakan piket umum, bukan. Saya melaksanakan piket umum karena takut dihukum misalnya oleh Pak Arjun. Jadi pergeseran seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, perubahan paradigma, ya, stimulus kontrol itu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Mau nggak mau, pokoknya orang itu harus sama. Tapi harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena inilah pentingnya kita juga harus mendengar tuh alasan-alasan anak. Nah, kenapa kok kamu seperti ini? Ya, jangan-jangan ada sesuatu hal yang mendasari mereka. Perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan. Ya, kalau yang bagusnya, yang positifnya, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh anak berantem. Kalau anak berantem di benak kita, anak berantem pasti salah, Bapak Ibu ya, pasti salah. Tapi harus diselusuri. Kenapa biasa berantem? Contoh, dia diejek, karena kita tahu kalau kesabaran itu pasti ada batasnya. Dia diejek sama temennya dan ngejeknya udah di luar batasnya dia, emosinya muncul. Ya, selama ini kan kalau misalnya berantem, misalnya ada yang dipukul, kita pasti membela si korban, tapi tidak mendengarkan alasan anak memukul temannya apa. Ya. Oke, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang negatifnya, tapi yang positifnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya dengan paksaan, ya bisa hari itu Bapak Ibu, kalau anak itu dipaksa bisa, tapi besoknya ulangi lagi karena hanya dengan paksaan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan itu gagal, kolaborasi konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini nanti kita belajar, karena mau nggak mau ya, kita juga nggak hanya misalnya ada kasus nih di sekolah, oh ada kasus di sekolah, udah saya serahin aja sama guru BK.
Ya, nanti apa-apa guru BK segala macam guru BK, tapi aslinya harusnya kita tuh harus ada kolaborasi di mana guru kelas yang ada di situ yang menemukan kasus, wali kelas, guru BK, nanti naik kepala sekolah, itu harus ada kolaborasi. Nggak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nggak bisa hanya guru wali kelas aja, nggak bisa harus guru BK aja, nggak bisa. Jadi harus ada kolaborasi. Nanti dari Bapak Ibu konsekuensinya apa, itu yang jadi patokan. Terus model berpikirnya, kalau stimulus respon itu berpikir menang atau kalah. Ya. Kalau misalnya yang teori Pavlov itu model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Okay, next. Nah, disiplin positif gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Yang tadi sudah mengontrol orang lain. Ya, terus nanti ada teori motivasi, misalnya untuk menghindari hukuman, mendapat imbalan, dan menghargai diri sendiri. Terus nanti ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nanti ada restitusi dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terakhir ada segitiga restitusi. Jadi disiplin positif cakupannya yang akan kita pelajari. Next. Yang pertama, makna disiplin. Disiplin atau disiplina itu artinya belajar. Makna asalnya dari kata berkomunikasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau mengacu dari sini udah agak jauh ya Bapak Ibu ya dari kita kalau misalnya mengenal disiplin itu seperti apa. Sedangkan disiplin yang kita kenal ada yang di bawahnya ini. Namun budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Kalau kita kan menganggapnya disiplin itu cuma kepatuhan ya Bapak Ibu ya. Disiplin itu misalnya kita buat aturan ditaati, itu disiplin. Ternyata disiplin itu sebenarnya awalnya itu menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi datangnya disiplin itu datangnya bukan dari luar. Ya, ini yang kembali kita. Disiplin itu bukan datangnya dari luar, dari aturan lahirnya disiplin, tapi disiplin itu datangnya dari dalam, dari kesadaran lahirnya sebuah disiplin. Next. Nilai-nilai kebijakan universal. Ya. Nilai kebijakan universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke? Nilai universal di sini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun itu baik buruk itu pasti punya tujuan. Jadi kalau misalnya nanti kita ketemu anak, apapun itu perbuatan anak, ditanya dulu tujuannya apa. Kenapa kamu melakukan itu? Jangan masih bidas. Karena yang kita cari bukan penyelesaian hari itu. Yang kita cari adalah penyelesaian yang berkelanjutan dan tidak diulangi lagi. Ya, kalau misalnya hari itu selesai, besok diulangi kan percuma Bapak Ibu. Jadi akar masalahnya yang dicari. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi di dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk kurikulum merdeka, nilai kebajikan yang ingin dicapai itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Yang dimana yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi keenam dimensi ini yang akan kita tanamkan. Ini perintah dari kurikulum merdeka. Jadi balik lagi. Karena apa?
Karena gini Bapak Ibu, dasar negara kita Pancasila, apapun itu dipakai, dasarnya pasti pembuatan undang-undang, acuannya Pancasila segala macam. Jadi mau nggak mau pendidikan pun acuannya pasti Pancasila. Pancasila bukan dalam artian 1, 2, 3, bukan. Nilainya yang kita ambil. Nilai dalam Pancasilanya. Next. Oke, teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Oke, yang pertama teori motivasi. Ini mungkin nanti bisa kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu ya. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, atau hukuman. Jadi yang pertama, anak melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi anak yang pertama. Jadi kalau yang ini berarti motivasinya datangnya dari eksternal, karena dia takut dengan konsekuensinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Sama juga ini. Datangnya dari luar. Kalau nggak ada yang dapat ini, udah males melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini tingkatannya paling tinggi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau bisa kita melakukan yang nomor 3 ini. Jadi yang kita tanamkan itu motivasinya karena motivasi internal, datang dari diri murid itu sendiri. Jadi nggak ada tuh karena takut hukuman, karena ingin penghargaan, tapi datangnya dari diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk membuat atau memerintah dirinya sendiri. Jadi nggak hanya datang dari luar, tapi sebenarnya dari dalam. Ini udah lama ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Ki Hajar ini mengemukakan ini udah lama banget sebelum kita merdeka. Makanya sekarang mau nilai dari filosofi Ki Hajar ini mau dimunculkan lagi karena ini ciri kita. Karena Ki Hajar menyusun ini ya udah dari akar budaya kita, filosofinya dasarnya itu. Ya, kalau selama ini kan teori-teori filosofi belajar itu banyak dari luar. Yang memang kalau dari luar itu kelihatan bagus, tapi kalau diterapkan di kita, kultur budaya segala macam kadang ada ketidakcocokan. Kalau ini asli dari kita. Next. Tadi saya bilang bahwa penghargaan itu sama juga dengan hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan faktor ketergantungan. Ya, jadi ada faktor ketergantungan. Kenapa? Karena gini. Contoh ada kasus gini Bapak Ibu. Ada seorang guru SD udah bingung dengan anaknya mau diapain karena anaknya kalau dijelasin jarang yang memperhatikan. Ya, itu pernah kejadian. Nah, kebetulan guru SD itu punya ide. Ya, guru SD itu punya ide gimana caranya kalau anaknya itu biar bisa memperhatikan segala macam, dibuatlah sama ibunya ada penghargaan. Jadi yang maju yang bisa menjawab dikasih bintang penghargaan. Jadi setiap orang nanti ditulis di situ nama-namanya dikasih bintang-bintang. Tapi apa yang terjadi ketika ibu itu nggak berangkat digantikan oleh guru yang lain, pembelajarannya balik lagi ke awal. Jadi anak disyukuri tadi segala macam. Setelah diteliti, anak mau mengerjakan, anak mau memperhatikan karena pengen dapat bintang. Ya, pengen dapat bintang. Kalau nggak ada bintang, ya sudah balik lagi. Makanya penghargaan seperti itu juga. Kadang-kadang penghargaan itu yang menghancurkan anak juga. Penghargaan menurunkan kualitas seperti yang tadi. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, jadi kalau misalnya kualitas nggak ada penghargaan, udah balik lagi.
aktivitasnya ya udah balik lagi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi nggak ada lagi motivasi untuk belajarnya. Karena salah satu motivasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Ya, next. Bentuk program kebajikan apresiasinya dalam memberi apresiasi atau penghargaan perlu diingat diberi dukungan secara khusus. Ya, ini bentuk lain selain penghargaan, misalnya diberi dukungan secara khusus boleh. Jadi anak itu didukung, diberi pengakuan secara pribadi boleh, diberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian karena semua murid pasti punya nilai-nilai yang masing-masing, nilai kebajikannya masing-masing. Terus diberi pengakuan secara konsisten dan yang terakhir fokus pada proses. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh dari pengakuannya. Contoh di situ pembukaannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita. Ini contoh sebuah apresiasi ketika kita melihat murid kita menolong temannya. Ya, jadi kata-katanya seperti itu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita. Jadi ada kalimat pembukaan, ada nilai kebajikan di situ dan ada pada saat situasi apa anak itu melakukannya. Yang kedua contohnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini boleh juga ketika kita melihat dia membantu temannya. Terus yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tapi kayaknya kita jarang yang memberi apresiasi kayak gini ya Bapak Ibu ya. Mulai sekarang kita belajar lah supaya anak itu merasa lebih dihargai. Supaya kalau sekarang kan kayaknya ikatan anak dan murid itu agak renggang, supaya murid dan guru itu ada sebuah ikatan di sana. Jadi gimana sih katanya kalau di sekolah itu kan murid sebagai orang tuanya mereka. Next. Nah, sekarang saya ada beberapa tindakan Bapak Ibu, kita analisis ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu memaksa, kalau konsekuensi itu apa yang mereka perbuat, maka ada hubungannya tentang apa sih sesuatu yang harus diterima akibat apa yang mereka lakukan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Disuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali di buku karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan disuruh untuk tidak mengenakan, itu artinya ada tidaknya ya, karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman. Terus yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat sekarang jawabannya. Next. Yang pertama hukuman, betul ya. Yang ketiga hukuman, yang keempat hukuman, yang kelima konsekuensi.
Ya, iya, yang terakhir tadi yang salah ya. Iya, kenapa Bapak Ibu yang terakhir bisa konsekuensi? Lihat konteksnya ya Bapak Ibu ya. Kalau konteksnya di situ pelajaran PJOK berarti diperbolehkan. Kalau pelajaran lain, kalau pelajaran saya pelajaran IPA disuruh lari nggak ada hubungannya. Next. Mungkin kalau di pelajaran, kenapa sih kok terlambat di pelajaran PJOK disuruh lari? Ya teman-temannya lebih dulu pemanasan. Mereka yang datang terlambat belum, jadi masih ada hubungannya. Oke, dari situ ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi tidak menyakitkan bagi anak, karena memang konteksnya mereka melakukan, misalnya kayak tadi, kalau kamu mencoret ya siap-siap mengganti catatan teman. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Nah ini yang berbahaya yang saya bilang tadi. Ketika mereka lulus masih diingat tuh kita dulu ngapain. Terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek saja. Setelah itu ya selesai. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Jadi bukannya anak bukannya anak itu takutnya itu karena takut benci. Terus anak, kalau konsekuensi anak menghargai. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Stimulus maksudnya kamu menumpahkan ini nih, kamu harus gimana? Jadi tanggapannya ya adalah saya harus membersihkannya. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang sering terjadi ya. Anak-anak kalau berbuat salah itu kalau bisa gurunya nggak tahu. Misalnya main bola kacanya pecah, kalau bisa nggak tahu yang siapa yang mecahin. Terus kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Kalau hukuman yang terakhir, hukuman itu rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Karena kadang-kadang yang saya bilang tadi itu, kadang-kadang kan terlambat disuruh ngantor. Kan sampai anak nanya, Pak, apa hubungannya terlambat sama nyantor? Kalau anak yang kritis kan kayak gitu, bisa jadi nanya kayak gitu. Terus, sedangkan yang terakhir kehilangan hak yang dibuat tidak nyaman dia singkat, tapi dalam waktu sementara. Jadi kalau konsekuensi itu sementara, nggak lama-lama, nggak akan membekas. Next. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuannya dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu lebih ke anaknya, biar anaknya menyadari sendiri. Makanya restitusi ini gandengannya adalah nanti keyakinan kelas. Next. Jadi dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini biasanya yang nggak kita lakukan. Karena apa? Ketika anak bermasalah yang ditangani anaknya, ketika mereka balik, kita nggak tahu tuh antara pelaku dan korban udah berbaikan belum. Karena yang kita proses adalah anak yang bermasalah saja, nggak sampai tuntas dengan yang sampai mereka kembali ke kelas masih musuhan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk kita melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Yang saya bilang tadi, ketika dia bermasalah, dikembalikan, teman-temannya bisa menerima dia lagi. Next. Apa lagi? Sekarang kita bahas mengenai keyakinan kelas. Oke. Sebelum masuk ke keyakinan kelas, saya mau menjelaskan sedikit kenapa sih harus keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa selama ini kan di telinga kita udah akrab dengan namanya peraturan. Kenapa sih gak harus peraturan? Kenapa harus keyakinan? Jadi Bapak Ibu ada bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Jadi keyakinan ini bahasanya adalah bahasa yang diperhalus, bahasanya adalah bahasa positif. Contoh dalam peraturan misalnya ada kata dilarang datang terlambat. Kalau dalam keyakinan kelas itu tidak boleh, bahasanya dirubah. Dilarang datang terlambat, misalnya datang tepat waktu atau disiplin waktu. Itu yang tidak boleh sekarang. Jadi nggak boleh yang namanya dilarang kayak gitu. Oke, selanjutnya next. Mengapa peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini ada kasus ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi di sini kenapa ada kasus seperti ini? Karena ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama memandang ini sebuah peraturan. Kalau orang memandang ini sebagai sebuah peraturan, kalau tidak menggunakan helm ditangkap polisi, ditilang, konsekuensinya itu. Itu kalau meyakini bahwa ini sebagai sebuah peraturan. Kalau orang yang meyakini ini adalah sebuah keyakinan, pola pikirnya beda, yang pola pandangnya beda. Kenapa kita memakai helm? Balik ke diri kita sendiri. Ketika ada sesuatu kita terlindungi. Jadi bedanya antara peraturan dan keyakinan itu. Jadi pola memandangnya mereka berbeda. Kalau peraturan lebih ke tidak dilaksanakan, konsekuensinya apa? Kalau misalnya ke keyakinan, itu apa sih tujuannya? Apa sih nilai kebajikannya? Itu bedanya. Next. Nah, jadi budaya positif itu berawal dari, nanti kita perlahan-lahan mengubahnya itu. Yang pertama dari peraturan kelas kita rubah jadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti terbentuk lingkungan yang positif di dalam kelas itu, sehingga nanti akhirnya tujuan utamanya adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Next. Oke, Bapak Ibu di sini ada peraturan dan keyakinan. Contoh selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Kalau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Lebih kompleks ya tanggung jawab apapun itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu agak logik ya. Kalau itu berarti disiplin waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan, menjaga keselamatan dan keamanan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke kata-kata yang positif. Next. Contoh keyakinan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, di grup sudah saya kirim ya Bapak Ibu ya linknya. Coba sekarang kita mulai
menyusun, kalau bisa kita menyusun keyakinan dari guru. Satu guru bisa satu aja lah keyakinan yang nantinya bisa kita kesepakati bersama sama. Iya di tuh bilang lagi. Iya, Bapak Ibu silakan dibuka link Mentimeternya. Kita mencoba buatlah. Kalau tadi kita bahas keyakinan kelas itu, terus sekarang kita ke keyakinan guru atau kesepakatan guru. Boleh di sini misalnya disiplin waktu, buanglah sampah pada tempatnya. Ini siapa tadi yang buanglah sampah pada tempatnya? Kira-kira masih peraturan atau udah keyakinan? Masih ada perintahnya nggak di situ? Masih ya, berarti ini masih, iya masih peraturan. Berarti kalau misalnya buang sampah pada tempatnya harusnya menjaga kebersihan. Ya terus Bapak Ibu yang lain silakan dibuat. Yang penting Bapak Ibu sekarang tahu bedanya apa sih yang namanya peraturan, apa yang namanya keyakinan, karena kita dituntut sedikit demi sedikit bergeser ke keyakinan, bukan ke peraturan lagi. Beriman dan bertakwa, ya terus disiplin waktu. Oke, saya berharap nanti Bapak Ibu wali kelas sedikit demi sedikit nanti ketika balik dari sini ada sesuatu yang didapat, silakan diterapkan di kelasnya masing-masing. Ya, ajak anak-anak. Selama ini kan kita nggak ada tuh, adanya hanya peraturan tertulis dari sekolah aja. Nggak ada yang namanya keyakinan kelas, nggak ada kesepakatan kelas. Coba nanti kita balik ke kelas. Kita buat tuh biar gak ada lagi tuh, biar Bapak Ibu juga enak nanti kalau misalnya ada yang melanggar, toh yang membuat kan mereka sendiri juga membuat bersama, jadi Bapak Ibu enak untuk mengarahkan anak nanti ketika mereka melanggarnya. Menjaga kebersihan, jaga kesehatan, disiplin waktu. Ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya bedanya antara peraturan dan keyakinan. Oke, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Next. Oke, ini kadang-kadang juga terlupa di kita. Ya, terlupa di kita karena kalau nanti Bapak Ibu menemukan kasus anak yang bermasalah atau gimana, silakan nanti ini diidentifikasi dulu. Karena pasti ada alasan yang menyangkut kelima ini. Contoh yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang kalau misalnya mereka nyari perhatian, kasih sayang itu dengan sesuatu yang membuat kasus itu biar diperhatiin sama gurunya, biar diperhatiin sama temennya atau lawan jenisnya. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan ini contohnya yang kayak kemarin, bully membuli, karena mereka merasa lebih kuat, lebih berpengaruh segala macam. Selanjutnya ada yang namanya
Apa tuh? Senang. Kesenangan. Ya, kesenangan. Ada yang namanya kesenangan. Jadi kadang-kadang anak melakukannya, kenapa sih kamu melakukan itu? Gak apa-apa, karena senang aja. Kadang tahu salah, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya itu. Terus kebebasan. Apalagi anak ya, anak kan gak ini dikekang ya, gak mau dikekang gitu. Terus itu gak mau loh Pak, misalnya peraturan kesepakatan yang mengikat, misalnya kalau misalnya anak laki-laki disuruh piket, kadang-kadang kamu rasa mau Pak, saya memilih main sama teman-teman segala macam. Jadi dia itu pengen bebas, nggak ada sesuatu yang mengikat yang harus dilakukan. Terus yang terakhir bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini nantinya itu untuk kebutuhan makan segala macam yang berpengaruh ke mereka. Contohnya kalau anak-anak kita mungkin masih dalam tahap membantu orang tuanya di rumah. Next, posisi kontrol. Oke, posisi kontrol ini agak kecil ya tulisannya ya. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, seperti yang tadi, penghukum. Terus pembuat orang merasa bersalah. Terus teman, pemantau, dan manajer. Saya jelaskan satu-satu. Kalau penghukum sama dengan yang tadi, ketika anak bermasalah dipanggil, diberi hukuman. Mungkin itu lari keliling lapangan atau mencatat tadi, itu posisi patrol sebagai penghukum. Guru memposisikan dirinya sebagai posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Sering kita lakukan. Misal dalam satu tindakan anak, misalnya Bapak Ibu di sini kan rata-rata wali kelas ya. Nah, wali kelas itu kita udah kayaknya udah bimbing banget, kok masih ada bikin kasus. Jadi kadang-kadang di sini kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah dengan artian gini. Kamu loh udah ibu bimbing, udah bapak bimbing, udah sering-sering diomongi, kok masih melakukan itu? Kamu gak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan sama bapak. Bapak lo nanti yang ditegur kepala sekolah, ibu lo yang nanti ditegur kepala sekolah. Jadi seolah-olah ingin menjatuhkan mental anak supaya anak itu, kamu lo merasa bersalah, kamu seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman ini memang kita sudah akrab sama anak, tapi terkadang di sini kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai teman, takutnya kebablasan. Dalam artian batasan antara guru dan anak itu sudah tidak ada. Sebenarnya bagus, tapi terkadang karena anak kita kan masih belum tahu batasan-batasan. Nah, makanya kalau ketika sebagai teman nanti di sini memang kayaknya suasananya akrab. Tapi ya gitu, kalau misalnya teman kan banyak pengecualiannya. Nggak apa-apa lah, dia udah teman saya. Kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini mirip dengan guru-guru kita zaman dulu yang bawa, kamu melanggar pasal ini, peraturan nomor sekian, itu pemantau. Yang dibawa adalah peraturan sekolah dari nomor 1 sampai nomor 100 seperti itu contohnya. Jadi ketika anak teman, kamu melanggar peraturan sekolah yang nomor sekian, konsekuensinya ini, itu namanya pemantau. Pemantau itu sangat berpatokan sekali sama peraturan sekolah. Oke. Yang selanjutnya manajer. Nah, ini posisi manajer adalah posisi yang harusnya kita lakukan sebagai posisi manajer. Posisi manajer di sini posisi yang sudah menerapkan restitusi. Bagaimana cara menangani anak supaya anak itu sadar sendiri dengan kesalahannya, menemukan solusinya seperti apa, sehingga yang timbul adalah dari dalam dirinya sendiri. Solusi itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Oke, Bapak Ibu, di sini saya ada videonya.
Ya, silakan kita simak bersama-sama posisi-posisi guru dari kelimanya. Silakan disimak Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Sekolah Pak Wadu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti Posisi terlambat. penghukum. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Itu tadi contoh ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Tapi kita perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya, perlahan menuju ke posisi manajer. Karena ini posisi yang memang dituntut untuk sekarang. Di posisi manajer, karena di posisi manajer sudah menerapkan yang namanya restitusi. Next. Oke, restitusi itu pengaplikasiannya itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama di situ adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan di situ ada salah satu contoh perkataan yang bisa diucapkan. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, jadi anak itu distabilkan dulu, ya, dengan kata-kata positif. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik atau mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, yang kedua menstabilkan identitas. Setelah tadi distabilkan identitasnya. Oh, yang kedua validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basicnya, kebutuhannya. Yang tadi ada kebutuhan akan kekuatan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup gitu. Nah, guru dengan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan
Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi dicari dulu dasarnya. Apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita mengarahkan anak sesuai dengan kebutuhannya tadi. Yang terakhir, next, ya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, misalnya dihubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi dibalikkan untuk keyakinannya. Oke, Bapak Ibu. Oke, itu yang terakhir tadi. Ya, jadi semoga yang kita pelajari hari ini, yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, ya, bisa kita perlahan-lahan kita terapkan di kelas. Karena pesan saya satu, Bapak Ibu, sekarang gini, kita pasti sering bilang, kok sekarang anak didik kita berubah ya, nggak kayak zaman dulu, nggak kayak zaman kita dulu. Karena mau nggak mau Bapak Ibu, dunia itu terus berputar, terus berkembang, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa men-stop itu. Dalam artian gini, nilai karakter yang ditanamkan orang dulu sama sekarang itu beda banget. Karena dasarnya kebetulan memang saya belum merasakan itu, tapi sebagian dari teman-teman mungkin sudah merasakan. Karena gini, dasar sekarang orang tua pasti punya rasa sayang yang luar biasa ke anaknya. Rasa sayang itu gini aja dulu. Zaman dulu kalau saya dulu menginginkan sesuatu, zaman dulu harus disuruh berusaha dulu. Pak, saya ingin beli ini, ya udah dikasih duit jajan, tabung dari duit jajan, nanti dapatnya berapa baru ditambah sama orang tua. Kalau sekarang, Pak pengen ini, harus ada. Karena zaman sekarang itu anak nggak ada perjuangannya untuk mencapai situ, enggak. Jadi fasilitas itu luar biasa dikasih. Makanya anak zaman sekarang ya seperti itu jadinya. Makanya yang kedua, orang tua zaman sekarang itu orang tua yang kebanyakan sudah hidup di zaman, dibilangnya dulu zaman milenial ya Bapak Ibu ya. Zaman milenial itu yang sekarang saya rasa mereka itu sudah melek dengan teknologi, sudah melek dengan ilmu pengetahuan, yang dimana mereka itu mulai mengenal tuh namanya dunia parenting, yang sekarang katanya anak kecil pun tidak boleh dibilang jangan. Dikanti katanya kata-katanya seperti itu. Jadi anak-anak ini yang dididik di rumah dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara kita zaman dulu. Masuk ke sekolah kita kaget Bapak Ibu. Kita kaget kenapa? Anak zaman dulu dikasih omongan nada dengan tinggi udah biasa, karena di rumah juga dididiknya seperti itu. Anak zaman sekarang dikasih nada tinggi, itu ada yang melawan karena sudah tidak terbiasa seperti itu. Yang kedua ada yang mudah melawan. Karena apa? Memang pola didikan anak sekarang itu berbeda sekali. Dan sebagai guru, kita tidak boleh menyalahkan itu, karena ini perkembangan zaman. Sama dengan perkembangan misalnya di dunia digital. Zaman dulu, apa kita bisa men-stop bahwa gadget itu cuma untuk nelpon, untuk SMS? Sekarang gadget bisa untuk nonton video segala macam sama. Jadi intinya apa?
belajar. Kalau tidak guru mengikuti itu, maka kita akan menjadi guru yang digulung oleh zaman. Ya, kalau saya sendiri juga belum bisa, Bapak Ibu, belum sebagus itu, belum bisa. Tapi ayo kita bareng-bareng, karena di sini kita sudah tahu tentang yang tadi disampaikan. Marilah sedikit demi sedikit kita terapkan dan mudah-mudahan membawa perubahan yang baik di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri cukup sekian dari penjelasan saya mengenai budaya positif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.